Terima kasih Allah Tritunggal buat hadirat yang kudus, hadirat yang memerdekakan, menyembuhkan dan menolong kami. Kami percaya urapan pemulihan, urapan kesembuhan, urapan yang melepaskan mengalir di tempat ini, membebaskan kami, memberikan kami jawaban-jawaban. Dan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala tekanan-tekanan, segala yang bukan dari Tuhan pergi, keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah akan dimeteraikan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Minta tolong mic-nya cukup ya? Cukup, oke, baik. Kalau nanti agak mengung tolong dikecilkan ya. Baik, jemaat yang dikasih Tuhan, saya pengen tanya berapa banyak yang rindu mendengarkan firman Tuhan. Coba lambaikan tangan Bapak Ibu. Haleluya, Bapak Ibu percaya Tuhan ada di tempat ini? Mari kita buka Alkitab yang kita bawa. Yang tidak membawa bisa melihat di layar LCD. Kita belajar pagi ini untuk melanjutkan khotbah-khotbah sebelumnya dari Yosua pasalnya yang ke-7. Yosua pasalnya yang ke-7. Kita baca dulu ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Sera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai, yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Jemaat, di dalam kehidupan kita ini akan ada banyak hal yang terkadang ketika itu terjadi kita bisa mengerti mengapa itu terjadi. Tetapi ada banyak hal yang terjadi ketika itu menimpa kita, kita akan mempertanyakannya kepada Tuhan, mengapa itu terjadi di dalam hidup kita. Yeriko adalah kota yang sangat besar. Sudah ditaklukkan oleh Yosua dan Israel dengan gemilang dan sangat mudah.
Harusnya perjalanan berikutnya untuk mengalahkan kota Ai itu sangat mudah. Harusnya sangat gampang. Tapi seluruh Israel dalam ayat 5 dikatakan menjadi tawar hati. Bukan hanya seluruh Israel, Bapak Ibu. Hanya karena hal ini Yosua dalam ayat 6 dikatakan Yosua pun mengoyakkan jubahnya. Tanda kesedihan, duka cita yang amat mendalam. Lalu Yosua sujud dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang hari. Menunjukkan betapa hatinya sangat sakit dan terluka. Bersama dengan para tua-tua orang Israel dalam ayat 6. Sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Tanda betul-betul duka citanya begitu memuncak dan mendalam. Saudara, baru saja Israel ini menang atas kota Yeriko yang begitu besar. Tetapi satu hari berikutnya mereka dikalahkan dengan mengejutkan. Dikatakan di dalam ayat 5 bahkan 36 orang dari mereka, dari orang Israel harus wafat di medan pertempuran. Ini tentara Allah, ini umat Allah dipermalukan Bapak Ibu. Saya berdoa jemaat yang hadir ini adalah jemaat yang mempermuliakan Allah, tidak mempermalukan Allah. Saya selalu berdoa, Tuhan tolonglah saya hambamu. Jangan namamu dipermalukan, tetapi biarlah namamu dipermuliakan. Saudara, berapa banyak di dalam hidup kita ini ada hal-hal yang sangat memalukan. Seperti yang dialami oleh Yosua. Dan Yosua begitu tertekan. Saya ajak kita membaca di dalam ayat berikutnya, yaitu ayat 7. Sampai Yosua berkata seperti ini. Ah Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan? Bayangkan, ini seorang Yosua loh Bapak Ibu. Dalam pelayanan penggembalaan, saya menjumpai banyak orang yang juga bertanya. Seperti hamba Allah ini bertanya. Mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan? Supaya kami diserahkan kepada orang-orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Berapa banyak Bapak Ibu yang seringkali juga berputus asa seperti ini. Ayat 8. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Tidak pernah, selama ini selalu menang dan berkemenangan. Tapi kali ini dipermalukan dengan amat sangat. Kotanya jauh lebih kecil, jumlah penduduknya lebih sedikit dibandingkan Yeriko. Coba kita lihat sebentar ayat yang ketiga itu. Kita baca ulang ayat yang ketiga. Supaya bukan hanya saya yang membaca secara bersuara. Mari kita baca ayat 3 dengan bersuara Bapak Ibu. Bersama-sama ya. Lihat di Alkitabnya masing-masing. Yang tidak bawa lihat di LCD. 2, 3. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua. Dan berkata kepadanya. Tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi. Untuk mengempur air itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu. Dengan berjalan ke sana. Sebab orang-orang di sana itu sedikit, kecil. Ya. Tapi lihat di dalam ayat yang ke-8. Yosua berkata kepada Tuhan. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh
orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami. Mereka akan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Coba lihat Bapak Ibu. Seringkali kita tidak beda dengan Yosua ini. Belum terjadi sampai separah itu. Tapi kita selalu punya dugaan melampaui kenyataan yang terjadi. Halo? Ya, seringkali kita seperti itu. Bagaimana kalau besok saya sudah tua? Siapa yang merawat saya? Umur masih 50, nggak usah bilang tua. Baru setengah tua. Coba lihat kanan kiri. Ya, tadi ada yang nyeletuk STW. Bukan esteller. Berapa banyak yang berkata kalau nanti rambut saya putih semua bagaimana? Masih banyak sampo yang bisa membuat rambut kita jadi hitam. Saya bukan promosi sampo. Aduh, bagaimana nanti kalau nggak bisa punya uang, kalau sakit ke rumah sakit kayak apa? Siapa yang membiayai? Apakah ketika saudara berkata itu, saudara sedang sakit parah, harus ke rumah sakit? Kan tidak. Kenapa itu diucapkan? Ini Yosua loh Bapak Ibu. Saya bukan berarti berkata loh Pak, kalau hamba Tuhan seperti itu berarti jemaatnya boleh lebih parah dari itu. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Kita semua sama-sama hamba Tuhan. Yang hadir tidak ada hamba setan di sini. Amin. Coba yang hamba setan angkat tangan, boleh maju ke depan, kita tumpang tangan sama-sama. Ya, biarkan di sana, tapi di sini nggak ada. Ya, lihat ayat 10. Lihat ayat 10. Oh, ayat 10. 2, 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Artinya apa? Tuhan tahu setiap inci, setiap detik, setiap pergumulan Bapak Ibu. Nanti saya akan buktikan dan tunjukkan. Kemahatauan Tuhan itu melampaui kehebatan teknologi satelit manapun di dunia ini. Sebab Dia adalah Allah yang menciptakan bangsa-bangsa. Dan Dia adalah Allah atas segala suku bangsa. Dia adalah Allah yang berdaulat penuh. Jemaat, kembali ke dalam kisah daripada Israel yang kalah kali ini. Saya ingin membagikan firman ini seperti halnya firman-firman yang sebelumnya, bahwa dalam realitas kehidupan kita sebagai orang yang percaya, seringkali kita mengalami peristiwa kejadian yang seperti ini. Sementara Bapak Ibu kalau kita baca, coba Yosua 3 ayat 10. Kita ambil ayat yang jauh di depan, Yosua 3 ayat 10. Apa sih janji Tuhan terhadap perjalanan bangsa Israel? Yosua 3 ayat yang ke-10. Dengan jelas bunyinya seperti ini. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalonya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Pasal 1 lebih jauh ke depan ayat 3. Alkitab berkata, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Mengapa hal yang menyedihkan ini terjadi? Realitas yang terjadi di dalam alam fisik ini Bapak Ibu, realitas yang terjadi di dalam alam alamiah ini menunjukkan ada something yang terjadi di alam spiritual.
Tapi saya tidak sedang berkata supaya Bapak Ibu selalu semua akhirnya kita pasti akan bilang, wah ini pasti setan, wah ini pasti iblis, wah ini pasti demit, wah ini pasti roh-roh jahat. Saya bukan mendoktrin Bapak Ibu untuk seperti itu. Ada satu sisi dan satu bagian kita harus berkata seperti itu, tapi ada satu sisi dan satu bagian itu karena pribadi kita sendiri. Jadi saya nggak ingin Bapak Ibu menyalah-tafsirkan apa yang saya sampaikan. Tapi untuk kebenaran yang kita pelajari hari ini, kita akan melihat bahwa yang terjadi di alam fisik, alam alamiah ini, karena ada alam spiritual yang sudah mendahului dan terjadi, sehingga akhirnya menyusul ada kekalahan di alam fisik atau alamiah ini. Kenapa saudara? Kenapa? Apa yang sedang terjadi? Memangnya ada apa? Kita lihat Yosua pasal 7 ini. Coba kita baca Yosua pasal 7. Kita harus kembali belajar tentang realitas rohani yang berdampak kepada realitas fisik, kepada realitas alam alamiah ini. Memangnya ada apa? Coba kita lihat dulu ayat yang ke-11 Bapak Ibu. Tuhan berkata seperti ini, ayat 11. Ini yang sering kali terjadi. Bapak Ibu nggak sadar, tapi ini penyebab utama di dalam kehidupanmu. Kenapa rumah tanggamu hancur? Kenapa bisnismu hancur? Kenapa kehidupanmu jadi hancur? Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Seringkali karena ketidaktaatan kita, seringkali karena ketidakpercayaan kita, seringkali karena kita tidak beribadah dengan sungguh-sungguh, maka secara alamiah dan fisik kita mengalami tekanan hidup. Kita mengalami segala hal yang harusnya nggak terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, secara penafsiran, kenapa akhirnya Ai nggak bisa dikalahkan, sementara Yeriko begitu mudah dikalahkan? Ada orang yang menjawab seperti ini. Ya Pak, kenapa akhirnya Ai tidak bisa dikalahkan? Karena Yosua dan pasukan Israel itu meremehkan musuh, Pak. Karena ini musuhnya lebih sederhana, kotanya lebih kecil. Jadi Yosua dan orang Israel sengaja meremehkan musuh. Dengan kata lain, mereka sudah menang atas Yeriko, dan menangnya tanpa susah payah, menangnya dengan gampang. Jadi kali ini ada pintu untuk kesombongan. Ada yang berkata seperti itu. Yosua menjadi terlena, Israel terlena, akhirnya mereka sombong. Tuhan gak suka orang sombong. Ya silakan saja. Itu mau dipertahankan sebagai sebuah penafsiran, menurut saya agak sedikit dipaksakan. Ada yang menafsirkan gini loh Pak, mereka ini lupa kalau kemenangan atas Yeriko itu terjadi bukan karena kehebatan mereka, tapi Tuhan berperang ganti mereka. Jadi Yeriko itu memang Tuhan yang berperang, betul nggak Bapak Ibu? Memang benar, Tuhan yang berperang, bukan orang Israel. Tinggal suruh muter aja kok, ya kan? Memang Tuhan yang berperang, bukan mereka. Artinya apa? Kali ini mereka lupa Pak, mengakui Tuhan itu sumber kemenangan mereka. Dibuktikan waktu mengalahkan orang Ai, ingin berperang di sana, mereka tidak cari petunjuk Tuhan. Sedangkan waktu mengalahkan Yeriko,
mereka betul-betul mengikuti petunjuk arahan dari Tuhan. Harus muter berapa kali, tabut ada di mana, mereka ikuti. Tapi yang kali ini mereka tidak mencari petunjuk Tuhan. Menurut saya sah-sah saja Bapak Ibu. Tapi tetap ada bagian yang kita tidak bisa pungkiri. Karena apa? Ada data yang akurat, bukan penafsiran. Yang tadi saya sampaikan, pertama tentang kesombongan, kedua tentang mereka tidak mencari petunjuk Tuhan, itu jelas-jelas penafsiran. Tapi kalau yang ketiga ini jelas penafsiran yang ditunjang sama data dari Alkitab. Betul nggak? Nggak ada yang membetulkan kalau memang belum dibaca. Sekarang kita baca. Coba lihat ayat 1 itu. Jelas bunyinya. Tetapi orang Israel apa? Berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Ini sebabnya. Karena siapa? Karena ada satu orang yang namanya Akan. Akan anak dari Karmi bin Sabdi bin Sera dari suku Yehuda lagi. Mengambil apa? Sesuatu barang yang dikhususkan. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ini penafsiran yang gak perlu lagi diragukan. Jelas ada di sini. Ingin bukti lagi? Selain ayat 11 tadi, dengan jelas kok Tuhan bilang karena ada yang berdosa. Jadi seringkali kita ini gak sadar Bapak Ibu, ada dosa. Entah ketidaktaatan, entah kita ibadah gak sungguh-sungguh, ada dosa. Bereskan, selesaikan. Amin. Satu bukti lagi ayat 21. Ayat 21. Mungkin dibaca mulai ayat 20 ya. Lalu orang yang namanya Akan ini menjawab Yosua, katanya, benar kok, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Sebab memang begini loh perbuatanku ini. Aku itu melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 shikal perak, dan sebatang emas yang 50 shikal beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu dibawa sekali. Yosua tahu nggak? Nggak. Orang Israel tahu nggak? Nggak. Tua-tua Israel tahu nggak? Tuhan tahu nggak? Bapak Ibu mau sembunyikan dosa di mana? Istri saudara nggak tahu, suami saudara nggak tahu, ya? Anak saudara nggak tahu, mertua saudara nggak tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu. Gembala saudara tidak tahu. Teman gereja tidak tahu. Tapi saya kasih tahu, Tuhan yang Maha Tahu itu tahu dengan pasti. Kalau saudara kerja dengan susah, gembala saudara mungkin tidak tahu. Tapi ada sepasang mata dari sorga melihat. Ini ada umatku yang bangun tengah malam, berangkat kerja pagi hari. Sepanjang hari dia susah. Minggu dia ibadah. Dia harus dapat asupan gizi yang betul-betul nilai nutrisinya menyegarkan jiwanya. Tuhan tahu, saya tidak tahu. Mungkin saya tidak mengerti, tapi Tuhan selalu ada di tempat di mana Bapak Ibu ada. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, lewat firman ini saya ingin menyampaikan, jangan pernah main-main dengan Tuhan. Di sini ada hadirat Tuhan. Ketika saudara datang, mungkin saudara berpikir tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi ketika saudara pulang meninggalkan tempat ini, ada hadirat Tuhan yang mengikuti saudara. Dan saya berdoa buat orang-orang yang mengalami penderitaan dan kesulitan, akan mengalami pembebasan, kelepasan dari Tuhan.
Tapi yang main-main dengan api dosa. Saudara, ada pepatah yang berkata api yang kecil bisa menghanguskan satu kampung. Api yang kecil bisa meludeskan satu hutan. Api yang kecil bisa membara menjadi api yang besar. Karena itu jangan pernah main-main dengan api dosa di dalam kehidupanmu. Saudara, hari-hari ini kalau kita renungkan ayat ini, kenapa si Akan ini kok menjadi seperti ini? Apakah dia itu miskin? Apakah dia ini nggak punya sampai dia melakukan seperti itu? Saya tidak pernah mensetujui hanya karena miskin lalu mencuri, lalu mengambil. Tidak, Bapak Ibu. Kemarin saya berkhotbah di suatu tempat. Kalau miskin atau kaya itu relatif. Kata Agur, jangan sampai kalau aku miskin aku mempermalukan Tuhan. Tapi kalau aku kaya, jangan sampai aku melupakan Tuhan. Baik miskin atau kaya itu relatif. Sebab Alkitab lebih mengenal satu istilah, yaitu cukuplah. Apa Bapak Ibu? Asal ada makanan dan pakaian Ada banyak hamba Tuhan berkata harus hidup sederhana. Harus hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan. Iya, sudah naiknya mobil Alphard, ngomong kayak begitu gampang. Coba kalau naiknya sepeda motor. Berani nggak ngomong kayak begitu? Suatu hari ada seorang ibu yang berkata begini, aduh pastor, saya nggak kaget kalau lihat si A itu berkata, mohon maaf ya, saya bukan menjelekkan siapapun, saya juga tidak lebih baik. Bahkan Yesus berkata, jangan pernah berkata aku baik, tidak ada seorang pun yang baik, hanya Bapa yang di sorga. Itu Yesus, apalagi saya. Ya, Yesus berkata apa? Tidak ada seorang pun yang baik kecuali Bapa. Dalam kerendahan hatinya Yesus berkata seperti itu. Saya berkata Bapak Ibu, ada seorang ibu berkata, pastor, saya tahu pendeta ini saya suka ikuti. Oh, pengajarannya luar biasa tentang hidup sederhana dan sebagainya. Tapi dia lupa. Dalam salah satu sesi khotbahnya dia sering menyerang hamba-hamba Tuhan supaya harus rela menderita, harus ini. Loh, dia tuh lupa. Dulu memang dia begitu, sekarang dia sudah sangat kaya raya. Dia ngomong kayak begitu itu ya sudah kadaluarsa. Jadi menurut ibu bagaimana? Nah, menurut ibu ya sudahlah biasa saja. Kalau memang mau ya jual saja kendaraannya, kasih aja untuk pendeta-pendeta pedesaan gitu. Jadi nggak usah repot-repot. Oh gitu ibu? Iya. Cuma contoh Bapak Ibu. Kembali kepada kebenaran firman ini. Kenapa? Apakah miskin akan ini? Tidak. Nggak miskin dia. Coba saya mau buktikan ya. Dia ini nggak miskin Bapak Ibu. Di mana ayatnya ya? Coba saya lihat ya. Yosua 7 ayat 24. Nah ini. Ini bukti kalau akan ini nggak miskin. Ya, lihat ayat 24 itu. Yosua 7 ayat 24. Nah, saya buktikan ini. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Serah dan perak, jubah dan emas sebatang itu. Anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya dan kambing dombanya. Punya kambing domba Bapak Ibu, tidak cuma ayam, kambing domba, lembu punya, ya, keledai punya. Apalagi cuma ayam, saya yakin pasti punya. Kok nggak ada yang amin? Mungkin bebek juga punya, mungkin. Ya, hewan-hewan yang lain, mungkin anjing juga punya. Tapi nggak disebut yang kecil-kecil. Kemahnya dan segala kepunyaannya. Lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Ini bukan orang miskin ini, orang kaya. Dibuktikan istri dan anak-anaknya suruh lihat. Lihat ini. Ini bukan orang nggak mampu, ini orang yang mampu. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Lalu kenapa akan bisa seperti itu? Karena orang yang tidak tunduk
kepada bagaimana Tuhan membentuk, itu pasti akan punya jiwa serakah. Mata ini tidak akan pernah puas memandang, saudara. Loh bener. Makanya kalau jalan ke mall, lihat baju ini bagus, baju itu bagus, baju sana bagus. Anak saya itu pernah bilang, kalau saya yang ke mall, dia pasti bilang, puter-puter aja, lihat-lihat aja, setelah itu tidak beli. Saya sampai hafal, sebelum dia ngomong saya sudah ngomong dulu. Kamu siap nggak dampingi Bapak? Ya sudah. Kenapa Bapak Ibu? Saya pasti akan bandingkan harganya. Saya pasti bandingkan harganya. Kalau itu memang untuk apa? Kita ini kan tidak perlu jadi merek yang berjalan. Kalau Bapak Ibu memang diberkati bisa beli, nggak apa-apa. Silakan loh, uang-uangnya sendiri. Bapak Ibu punya kalung 1 kilo mau dipakai, monggo silakan. Tidak ada yang melarang, tapi akan dilirik banyak orang, ya. Jadi harus wise, harus bijaksana, betul nggak? Nah, kenapa? Karena akan serakah, karena akan tamak, karena akan apa? Cinta akan uang. Cinta akan uang. Oh, kalau ada uang abang disayang. Oh, kalau coba tidak ada uang abang tidak cuma ditendang, masukkan jurang. Di sini nggak ada, di sana banyak. Tapi bukan berarti hidup nggak butuh uang loh ya. Loh, mah denger mah khotbahnya mah, berarti nggak perlu kerja loh mah. Enggak, kerja Bapak Ibu. Yang tidak kerja jangan makan. Tuhan beri hikmat. Mau kumpulkan apa? Barang bekas mau dijual, silakan. Ya, bisa buat kacang goreng, jual di warung-warung, silakan. Gak ada yang ngamen sih Bapak Ibu ini. Coba kita lihat Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24. Jadi Matius 6 ayat 24. Kita lihat ini. Ini penting Bapak Ibu. Matius 6 24 ini. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kamu tidak dapat setia kepada Allah dan kepada Mamon. Kenapa pakai istilah mengabdi? Mengabdi itu artinya menyembah. Dan Tuhan tidak menyandingkan dirinya dengan setan atau iblis untuk menjadi objek penyembahan. Tetapi duit, uang, kekayaan, mamon. Lihat Bapak Ibu, kamu gak bisa menyembah Yesus dan menyembah duit. Kenapa? Kamu gak bisa setia kepada Yesus dan kepada duit. Bukan setan yang dipakai jadi kompetitornya, tetapi uang. Karena Yesus tahu, selama kita lebih di dalam manusia daging kita, maka roh kita akan menjadi lemah. Saudara yang dikasihi Tuhan, uang sendiri bukan sebuah dosa. Uang itu benda, hanya alat pertukaran. Yang menyebabkan dosa itu adalah cintanya kita, penyembahan kita kepada uang itu. Saya sudah pernah sampaikan kan Bapak Ibu, saya pernah sitirkan. Semua yang kita bisa lakukan untuk Tuhan itu karena Tuhan sudah lakukan lebih dulu buat kita. Bapak Ibu mengembalikan persepuluhan, memberikan persembahan, itu karena Tuhan sudah memberkati dulu. Jangan lupa, amin. Sampai diperdebatkan itu memberi atau mengembalikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara bisa melayani Tuhan itu karena Tuhan lebih dulu melayani Bapak Ibu. Jangan mimpi kita melayani Tuhan dulu. Tuhan dulu melayani kita. Oh, saya mengasihi Tuhan Pak. Jangan lupa Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Amin. Apa yang Tuhan tidak pernah lakukan? Apa? Tuhan tidak pernah menyembah saudara.
Jadi kalau saudara menyembah Tuhan, itu murni otentik pemberian saudara untuk Tuhan. Amin. Saya kasih tahu, karena Tuhan tidak pernah lebih dulu menyembah kita. Tidak akan pernah. Tuhan tidak membagi kemuliaannya dengan siapapun. Karena itu kita diingatkan, jangan menyembah uang, tapi sembahlah Tuhan. Uang Tuhan sudah berikan, tapi penyembahan Tuhan tidak pernah berikan. Ya. Berikutnya Bapak Ibu, bagaimanapun dosa itu disembunyikan, Tuhan tahu kan? Waktu itu akan berpikir, aman gua, nggak apa-apa. Yosua tidak tahu, ya kan? Orang Israel tidak tahu. Dia bawa, dia sembunyikan. Dia pikir aman, tenang sekarang. Nggak ada orang yang bisa ngerti. Ternyata apa? Semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Kenapa akan berdosa? Tadi saya sudah sampaikan. Karena dia tidak pernah puas dengan hidupnya. Dia merasa tidak pernah cukup. Ya, nggak pernah cukup. Dulu nggak punya sepeda motor, berdoa dapat sepeda motor. Sudah dapat sepeda motor, berdoa pengen dapat Harley. Dapat Harley, berdoa lagi pengen mobil. Nggak tahu mahal-mahal mobil sama Harley ya. Mungkin Dani tahu, nggak ngerti saya. Mungkin sesudah itu berdoa lagi minta pesawat terbang. Saudara mau taruh di mana pesawat? Lihat Bapak Ibu. Sekarang bagaimana prosesnya akan ini sampai berdosa. Bagaimana dosa itu berproses dalam hidup seseorang. Dan Alkitab ini hebat Bapak Ibu. Tuhan ini luar biasa. Kebenaran itu seperti benang merah yang tidak pernah putus. Terus nyambung. Makanya kalau orang meragukan Alkitab, orang itu bodoh. Ya, benar Bapak Ibu. Alkitab ini sempurna dan luar biasa. Saya tunjukkan bagaimana prosesnya dosa itu bekerja. Ternyata proses dosa bekerja pada Akan itu sama persis dengan proses dosa yang bekerja di dalam kehidupan Hawa dan Adam. Proses dosa yang terjadi dalam hidup mereka itu juga terjadi dalam kehidupan seorang raja yang bernama Daud ketika jatuh dengan Batseba di dalam dosa. Dan di dalam perjanjian baru, ketika iblis ingin mencoba Yesus supaya Yesus berdosa, iblis pakai pola yang sama. Jadi saya beritahu, tidak ada yang baru Bapak Ibu. Kayak apa prosesnya? Ayo kita baca ulang ayat 21. Dosa dimulai dari mana? Dikatakan ayat 21. Dimulai dari mana? Aku melihat. Hati-hati gunakan matamu. Betul nggak? Hati-hati gunakan matamu. Ada Bapa di sorga. Hati-hati gunakan matamu. Dari mata turun ke. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Sinear. Dan 200 sikal perak. Dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku menginginkannya. Dari melihat, hati menginginkan. Lalu otak bicara, jupuen. Tuh, ini Alkitab Bapak Ibu. Aku mengingininya maka ku ambil. Kurang ajar ini akan diambil berapa? Semuanya. Disembunyikan di dalam kemah dalam tanah. Dan perak itu ditaruh di paling bawah sekali. Seandainya engkau bisa bersembunyi di bawah bumi sekalipun, di sanalah Tuhan ada.
Sekalipun engkau terbang tinggi di langit yang tertinggi di jagat raya, Tuhan ada di sana. Namanya Maha Hadir, tidak ada tempat di mana Tuhan tidak bisa ada di sana. Amin. Itu Maha Hadir. Saya tanya, alam Maha Hadir atau tidak? Yang bilang Maha Hadir angkat tangan. Ya, terima kasih. Ya. Iblis Maha Hadir atau tidak? Yang bilang iblis Maha Hadir angkat tangan. Cuma satu. Oh, garu-garu kepala. Saya pikir angkat tangan, tapi ternyata garu-garu kepala. Yang bilang iblis Maha Hadir angkat tangan. Terima kasih. 1, 2, 3, 4. Yang bilang iblis Maha Hadir angkat tangan. Ya. Yang bilang iblis tidak Maha Hadir angkat tangan. Tapi ternyata banyak juga yang golput. Ya. Bapak Ibu, kalau sudah, tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap semua yang sudah menjawab, ya, nggak apa-apa. Kita di sini belajar bersama-sama kok. Sama ketika saya ditanya, Pak, Tuhan itu laki atau perempuan? Ya saya bilang lah, kamu lihat Tuhan pakai rok atau pakai celana? Tanya macam-macam lagi. Namanya aja Allah itu roh adanya. Di dalam kehadiran Yesus di bumi sebagai pria, sebagai laki-laki. Alkitab dilahirkan dari budaya Yahudi, itu menjunjung tinggi pria. Seperti juga budaya-budaya yang lain di dunia ini. Jadi jangan tanya Tuhan laki atau perempuan, kayak kurang kerjaan aja. Ya, balik. Kalau iblis itu Maha Hadir, Bapak Ibu, pelayanan deliverance akan menjadi lebih sulit. Tidak Maha Hadir, kehadirannya itu sangat terbatas. Jadi di dalam sebuah pelayanan pelepasan, kalau orang itu diikat oleh roh perdukunan, itu pasti ada roh yang tingkatannya beda-beda. Karena orang ini baru belajar berdukun 5 tahun. Itu beda dengan orang yang dikuasai roh perdukunan 20 tahun. Ya, rohnya itu pasti beda. Mereka bersinergi, berpartnership. Seringkali dalam pelayanan pelepasan, Bapak Ibu ingat ya, kita akan mendoakan, saya memutuskan segala bentuk komunikasi antara pekerjaan roh gelap supaya tidak terkoneksi dengan roh gelap yang lain. Kenapa? Karena ini dunia roh. Nanti kalau ini keluar, dia bisa pergi ke tempat yang lain, lapor, yang lebih besar bisa masuk. Kita putus, kita halangi lebih dulu. Ini kalau bicara dunia roh, Bapak Ibu. Kembali ke dalam ayat ini. Jadi proses dosa dimulai dari mana? Melihat. Siapa yang jalan ini? Melihat. Lalu menginginkan di dalam hati. Dan sesudah itu apa? Bertindak, melakukan. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, itu jelas. Bapak Ibu kalau nggak percaya, saya buktikan lewat Daud. Daud itu nggak ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk itu apa? Tiba-tiba berbuat dosa. Enggak Bapak Ibu. Dia lihat dulu, kok ada wanita cantik sedang mandi. Betul? Namanya adalah Batseba. Lalu hatinya berkata apa? Ingin. Otaknya bilang, itu istri orang Daud. Dia nggak peduli. Pokoknya aku ingin. Akhirnya apa? Dia melangkah, dia ambil. Saudara, yang masih menjadi problem dari pembahasan kita itu adalah
Kenapa di dalam ayat 1 dikatakan tetapi orang Israel berubah setia? Yang ngambil jelas akan, yang berdosa akan. Kenapa Tuhan pakai kata ganti orang Israel? Dalam ayat 11, orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku. Yang berdosa siapa? Akan. Kenapa harus seperti ini? Ini yang saya sering bilang. Saudara, di dalam sebuah keluarga, Alkitab berkata, yang berdosa bapaknya. Yang menanggung dosa adalah bapaknya. Tapi ada ayat lain yang berkata, yang berdosa bapaknya. Anak-anak harus ikut menanggung dosanya. Loh Pak, ini yang benar yang mana Alkitab ini Pak? Satu ngomong kayak begitu, satu ngomong kayak begini. Tunggu pembahasan berikutnya. Mari kita bangkit berdiri. Dengan segala kerendahan hati ya Tuhan, pada akhir ibadah ini kami sungguh menghormati, berterima kasih buat lawatan kasih anugerah Tuhan di sepanjang ibadah dari awal sampai akhir. Terima kasih Bapa di sorga. Umat-Mu akan pulang meninggalkan gereja ini. Untuk sementara waktu kami akan dipertemukan pada minggu mendatang. Tetapi berkat, kelepasan, kelegaan, pertolongan Tuhan melimpah nyata bagi kami. Terima kasih persembahan anak-anak-Mu. Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Hamba mohonkan belas kasihan, kelepasan, pertolongan Tuhan adalah janji-Mu Tuhan. Engkau menyatakan berkat, kebaikan. Kami boleh mengalami kecukupan dari Tuhan. Terima kasih. Nyatakan berkat-Mu. Limpahkan atas semua anak-anak-Mu. Juga semua partner-partner pelayanan. Dimanapun beliau berada. Berkat Tuhan melimpah dan mengalir. Sebentar kami pulang meninggalkan gereja ini. Kami berdoa menyerahkan jemaat yang tidak bisa hadir. Dimanapun mereka berada, Tuhan menolong, menjangkau, menopang mereka. Memberkati mereka. Kami juga berdoa menyerahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun di sepanjang bulan September. Tanpa terkecuali semua diberkati. Diberikan hikmat, hati yang takut akan Tuhan, menyembah dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Memberkati bangsa dan negara kami juga. Memberkati Bapak Presiden dan wakilnya. Memberkati pemilu tahun depan. Tuhan, kami percaya pemimpin yang terbaik yang akan melakukan kehendak Allah, itu yang akan kami pilih. Dan itu yang Tuhan berikan bagi kami. Jangan umat-Mu dan hamba-hamba-Mu salah dalam memilih. Berkat Tuhan atas Indonesia. Berkat Tuhan atas semua pemimpin bangsa ini. TNI, Polri, semua diberkati. Diberikanlah hati yang takut menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan, dan membawa kami semua hidup tentram, aman, damai. Terima kasih Bapa di sorga. Lanjutkan karya-Mu, lanjutkan rencana-Mu bagi kami semua. Terima kasih untuk seluruh penata layanan yang ada. Semua sudah diberkati oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai dan memimpin hidupmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkatnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.